Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyang, bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah ibadah pada minggu hari ini 20 Juni 2021 kita mulai dengan menyanyikan nyanyian jemaat 16 bait 1 dan 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Dalam terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah saat ini kita menaikkan syukur kita, memuji Tuhan Allah yang agung dan suci, dengan bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama, ketiga, dan yang keempat. Suci, suci, suci. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita menyesali akan dosa-dosa kita, seraya menaikkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 26, bait yang pertama dan yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar
jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa dalam penyesalan dosa-dosa kita. Ya Allah, Tuhan kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Pada kesempatan saat ini, kami ingin menghadap kehadirat-Mu. Ya Allah, kami menyesali akan dosa-dosa kami. Dengan segala kerendahan, kiranya Engkau akan mengampuni segala dosa serta kesalahan kami. Kesalahan anak-anak kami, dosa orang tua kami, dosa bangsa kami. Ya Allah, pada kesempatan ini, berfirmanlah, kami akan mendengarkan. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta kami yang akan menyampaikan firman-Mu, ya Allah. Kiranya Engkau beri kebijaksanaan, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami, ya Allah. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita membaca firman Tuhan yang bersama akan kita baca, kita renungkan di minggu hari ini, terambil dari Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan yang ke-41. Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan yang ke-41. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu silahkan menyimak melalui Alkitab masing-masing. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk
dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat dewasa muda, jemaat yang juga lansia, Mbah Kakung, Mbah Uti, semuanya jemaat Tuhan yang dikasihi, selamat beribadah kembali bersama dengan multimedia GKJ Manysrenggo dan juga dengan seluruh petugas dari GKJ Manysrenggo. Minggu ini menjadi minggu pertama setelah kurang lebih 3 minggu kita jemaat GKJ Manysrenggo mengikuti ibadah melalui channel YouTube saudara-saudara kita di GKJ Gondang, GKJ Prambanan, GKJ Kebon Arum, karena pandemi COVID yang melanda Manysrenggo. Dan juga ada beberapa jemaat, teman kita, saudara yang juga terdampak. Nah, kita patut bersuka cita bahwa di tengah pergumulan yang dialami oleh jemaat kita memiliki sanak saudara yang senantiasa membantu kita, menolong kita, merawat juga iman kita bersama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pada minggu hari ini adalah jangan takut. Menarik, sepertinya atau seolah-olah tema yang telah disediakan pada hari Minggu ini sesuai dengan keadaan kita. Di mana korban atau penderita COVID di GKJ Manysrenggo, di Kecamatan Manysrenggo ini cukup banyak, dan temanya jangan takut. Nah, kalau berbicara jangan takut, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu jemaat sekalian. Adakah di antara Bapak Ibu jemaat yang tidak memiliki rasa takut? Atau adakah di antara Bapak Ibu jemaat yang tidak memiliki rasa takut atau tidak pernah merasakan takut? Saya yakin, saya percaya bahwa masing-masing dari kita memiliki ketakutan-ketakutan yang mungkin tidak diketahui oleh sanak saudara kita. Kita memiliki ketakutan-ketakutan dan itu menjadi ketakutan kita secara pribadi. Mungkin di antara kita ada yang merasa takut bahwa jangan-jangan saya nanti akan juga terpapar COVID sehingga saya harus diisolasikan. Saya harus mengisolasi diri secara mandiri. Lalu bagaimana dengan nanti mata pencaharian saya? Bagaimana dengan pemasukan keluarga saya? Mungkin kita juga memiliki ketakutan tentang kehidupan yang kita jalani. Mungkin anak-anak yang sedang sekolah, para pemuda, pemudi, wah jangan-jangan nanti saya tidak naik kelas.
Jangan-jangan nanti saya tidak mendapatkan sekolah atau kampus sesuai dengan harapan saya. Orang tua juga ada ketakutan, jangan-jangan ketika anak saya sekolah, saya tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Saya tidak bisa memberikan hak anak yang harusnya diterima. Mungkin sebagai simbah juga memiliki ketakutan di usianya yang sudah semakin sepuh, bertambah usianya, merasa bahwa jangan-jangan nanti saya akan semakin tidak sehat, atau juga ketakutan-ketakutan yang lain. Kita merasa takut bahwa hidup saya tidak akan bisa lagi merasakan bahagia karena saya ditinggalkan oleh orang yang saya kasihi. Saya ditinggalkan oleh suami saya karena Tuhan memanggil ia ke rumahnya yang abadi, ke rumahnya yang baka. Lalu bagaimana saya akan melalui hari-hari ke depan tanpa ada seorang pendamping, suami istri yang senantiasa menemani hari-hari saya. Banyak ketakutan-ketakutan yang kita alami. Dan mungkin itu menjadi ketakutan pribadi yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Namun itulah kehidupan yang kita alami. Bahwa kita memiliki ketakutan-ketakutan pribadi, dan itu sesuatu yang normal, sesuatu yang manusiawi. Ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita merasa hidup kita tidak nyaman, tidak aman, tentu kita akan mengusahakan bagaimana supaya saya tidak merasa lagi takut, tidak lagi merasa terbeban, tidak lagi merasa hidup saya tidak nyaman. Manusia berusaha untuk menghilangkan rasa takut itu di dalam hidupnya, namun kerap kali setiap usaha yang dilakukan manusia untuk menghilangkan kekhawatirannya, untuk menghilangkan rasa takutnya, tidak cukup dan mungkin tidak akan pernah cukup. Karena ketika kekhawatiran, ketakutan satu datang, mungkin ada kekhawatiran atau ketakutan lain yang menghampiri hidup kita. Ketika kita tidak lagi memiliki tenaga untuk berusaha, mungkin kita hanya menantikan sebuah mukjizat, sebuah keajaiban yang bisa menolong kita supaya kita tetap memiliki pengharapan. Nah, inilah yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika menyeberangi danau bersama dengan murid-muridnya, bersama dengan orang banyak yang mengikut dia. Di tengah perjalanan, perahu Tuhan Yesus dengan perahu-perahu yang lain diterpa oleh angin ribut. Peristiwa alam ini membuat mereka sangat ketakutan dan saling mempersalahkan. Bahkan para murid itu seolah mempersalahkan Tuhan Yesus. Tuhan, apakah engkau tidak peduli jikalau kita binasa? Di tengah ketakutannya, para murid ini membangunkan Yesus yang sedang tidur. Lalu mengatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di tengah ketakutannya, para murid seolah menyalahkan Yesus bahwa Yesus tidak peduli dengan keadaan yang dialami oleh para muridnya, yang dialami oleh rombongan itu. Tetapi apakah benar demikian? Apakah ketika Tuhan Yesus tidur, apakah itu berarti dia tidak peduli? Pertanyaan bagi kita. Ketika kita mengalami peristiwa yang berat, peristiwa yang buruk menurut kita, apakah kita juga pernah menganggap bahwa Tuhan tidak peduli terhadap diri kita? Ketika kita mengalami masa yang berat, masa yang sulit, pernahkah kita menyalahkan orang lain supaya kita itu memiliki alasan untuk meluapkan keputusasaan kita,
meluapkan kemarahan kita atas situasi yang tidak nyaman yang kita hadapi. Mungkin kita pernah menyalahkan anak kita, menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan orang tua, menyalahkan orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin kita pernah mengalaminya. Tetapi menarik juga, kenapa di tengah gelombang, di tengah angin ribut yang menerpa perahu itu, Yesus bisa tidur. Kalau kita lihat dari peristiwa, jalannya peristiwa itu, ketika Yesus selesai melakukan pengajaran, Yesus langsung untuk melanjutkan ke tempat yang lain. Artinya tidak ada jeda untuk makan, untuk berganti baju, atau beristirahat. Jadi dalam masa perjalanan itu menjadi masa istirahat bagi Tuhan Yesus yang memanfaatkan waktu. Yesus tidak mau membuang-buang waktu dalam pelayanannya hanya untuk sekedar beristirahat. Lalu yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus sudah bangun dan ditegur oleh para muridnya, Yesus berkata kepada mereka di ayat yang ke-40, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ada satu hal dalam kejadian ini yang juga perlu kita lihat bersama-sama. Bahwa peristiwa angin ribut sejatinya adalah peristiwa yang sangat normal. Itu adalah peristiwa alam yang sudah biasa dialami oleh seorang nelayan, atau seorang yang melaut, atau orang yang melakukan perjalanan melalui perairan. Kenapa? Karena bisa saja badai itu atau angin ribut itu datang dengan tiba-tiba karena perubahan cuaca. Bisa saja ketika di pinggir mereka masih cuaca cerah baik, tetapi di tengah-tengah perjalanan cuaca berubah. Hal lain yang menarik adalah lihatlah bagaimana para murid itu takut. Murid-murid itu menjadi takut ketika air itu masuk ke dalam perahu. Air itu masuk bukan karena kapalnya bocor, bukan karena kapalnya rusak, bukan karena pengemudinya tidak pawai. Para murid dan orang-orang banyak itu merasa takut ketika air itu sudah mulai masuk, dan air itu bukan, sekali lagi, bukan karena bocor, bukan karena kapal rusak, tetapi air yang masuk itu karena tingginya gelombang yang terjadi pada waktu itu. Artinya apa? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkaca, menghayati kejadian ini, sejatinya banyak peristiwa-peristiwa yang normal. Peristiwa-peristiwa yang bersifat alami, manusiawi, itu kerap kali membuat kita takut dan kita kehilangan kepercayaan kita. Kita kehilangan iman kita. Kita kehilangan kesadaran kita bahwa kita memiliki Tuhan yang senantiasa beserta dan menolong kita. Para murid juga melakukan hal itu. Mungkin kadang kita saat ini. Mungkin kita di tengah ketakutan karena pandemi COVID yang tadinya seolah-olah sudah mereda, tetapi di bulan Mei, Juni, dan mungkin sampai bulan Juli atau bulan-bulan ke depan, ternyata pandemi korbannya semakin meningkat. Semakin banyak variasi baru yang mungkin belum obatnya atau vaksinnya belum ada. Dan keadaan ini membuat kita merasa takut, merasa kehilangan iman dan percaya kita, sehingga kita menjadi orang yang kalut dan diliputi ketakutan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perahu yang ditumpangi Yesus bersama dengan murid-muridnya, perahu yang ditumpangi oleh orang-orang banyak yang mengikut Yesus tidak pernah rusak. Pengemudinya juga tidak kehilangan akal.
tapi para penumpangnya yang mengalami ketakutan begitu luar biasa. Renungan bagi kita bersama. Di perahu manakah saat ini kita berada? Kepada siapakah iman kita itu berada? Saya menggambarkan bahwa iman itu adalah perahu yang diterpa angin ribut itu. Kepada siapa hati kita ini beriman? Kalau hati kita beriman kepada Yesus, seharusnya kita menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang tidak memiliki ketakutan yang berlebihan. Karena apa? Yesus bersama dengan kita di dalam perahu itu. Yesus ada bersama-sama dengan para murid melewati badai, menghadapi badai. Demikian juga Kristus ketika kita kesedihan menghampiri kita, ketika ketakutan, kekhawatiran menghampiri hidup kita. Jangan lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ikut merasakan apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu, berimanlah dengan teguh dan tetaplah memiliki pengharapan. Karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Tuhan mau melewati setiap pergumulan, melewati setiap badai dan ombak hidup di dalam kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Tuhan Allah kami, di saat ini kami mengalami banyak ketakutan di dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui ketakutan, kekhawatiran, pergumulan kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal kami sebagai anak-Mu, Engkau mengenal kami sebagai umat-Mu. Tiada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Oleh sebab itu, di saat ini, dengan segala kerendahan hati dan diri kami mohon pertolongan-Mu, kiranya Engkau senantiasa menolong kami melewati gelombang hidup yang menghantam kami, membuat kami terombang-ambing dan seolah hancur, membuat kami begitu takut dan khawatir, yang mungkin juga menggoyangkan iman kami. Tuhan, kami mengakui segala kelemahan-kelemahan kami. Kedagingan kami yang begitu kuat kerap kali membuat kami kehilangan iman kami, membuat iman kami goyah. Namun pada saat ini ya Tuhan, Kau menyadarkan kami bahwa ketika kami mengalami hari-hari yang buruk, hari-hari yang berat, peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang membahagiakan, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau menolong kami untuk hidup dengan bijaksana. Engkau menolong kami, memberikan kekuatan untuk melewati hari-hari yang kami lalui. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkatilah kami satu persatu. Biarlah pergumulan hidup yang kami alami saat ini, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Kami yang sakit, kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang sedang mencari sekolah untuk anak-anak kami sedang mencari sekolah untuk jenjang yang lebih tinggi, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pasca sarjana. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami. Biarlah kami mendapatkan tempat studi yang baik, yang layak, untuk kami mengembangkan ilmu, keterampilan yang kami miliki. Mampukanlah kami Tuhan, yang juga saat ini dalam pendidikan ini, tengah menyelesaikan proses akhir pembelajaran kami, menyusun tugas akhir, menyusun skripsi.
kiranya Tuhan juga memberikan semangat kepada kami, menolong kami, sehingga kami boleh menyelesaikan apa yang telah kami mulai. Berkatilah kami Tuhan dalam perekonomian kami, pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, pekerjaan yang berkenan di mata-Mu. Kiranya Tuhan benar-benar berkati. Jadikanlah itu sarana untuk berkat-Mu turun di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah berkat-Mu boleh cukup di tengah-tengah keluarga kami. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini juga tengah berjuang dengan kehidupan rumah tangganya. Mungkin mereka saat ini dengan sukacita menjaga kandungan yang ada di dalam perutnya, janin yang saat ini dengan seksama, dengan hati-hati dijaga. Tuhan tolong mereka. Mereka yang saat ini sedang memiliki pergumulan lain dengan pasangan hidup yang juga mungkin belum menemukan jodoh yang sepadan. Mereka yang saat ini sedang bergumul dengan perkara-perkara yang lain yang berat, kiranya Tuhan juga menolong. Berkatilah juga orang tua kami Tuhan di tengah usianya yang sudah lanjut dengan keterbatasan fisik, tenaga. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan damai dan sukacita kepada mereka. Tambahkanlah hikmat bijaksana-Mu kepada mereka ya Tuhan. Berkatilah juga Tuhan jemaat Tuhan di Manis Renggo maupun di Tegal Sari, di Remeng, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat-tempat perantauan yang jauh. Mungkin saat ini mereka ada di Semarang, di Kudus, Surabaya, di Jabodetabek, dan kota-kota lain yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Mereka yang saat ini mengalami pergumulan dan memiliki kerinduan terhadap sanak saudara orang tuanya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong mereka, memberkati mereka di tengah usahanya di tanah rantau. Biarlah damai sukacita senantiasa ada melingkupi keluarga mereka. Berkatilah Kecamatan Manis Renggo beserta dengan seluruh petugas desa. Berkatilah juga pemerintah Klaten, pemerintah Indonesia, dan sanak saudara kami para medis yang saat ini tengah berjuang bersama-sama mengakhiri pandemi COVID-19. Mampukanlah kami Tuhan bersatu padu, menjadikan bangsa yang besar dengan saling bergandeng tangan melalui masa sulit ini. Ya Tuhan, sebagaimanapun sulit keadaan kami tetap merasakan sukacita karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Oleh sebab itu, di minggu hari ini dengan sukacita, dengan rasa syukur, kami mengumpulkan persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, persembahan istimewa, persembahan tubuh kami, talenta kami, waktu kami, apapun segala sesuatu yang telah kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, persembahan yang kami berikan dengan sukacita, persembahan yang kami berikan kiranya Tuhan terima. Jadikanlah semuanya itu sarana untuk pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, jika di dalam ibadah ini banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, kiranya Tuhan senantiasa menolong kami. Inilah doa syukur, syafaat kami mohon, kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita ikrarkan iman kepercayaan kita melalui syahadat 12 yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah dalam segala ketakutan kita boleh mengandalkan Tuhan dengan cara kerjanya yang misterius. Biarlah di tengah setiap kehidupan kita senantiasa disempurnakan di tengah kerapuhan kita. Dan mari bersama kita terima berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memampukan dan mengokohkan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 410, baitnya yang pertama dan yang kedua. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku